Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita duduk. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita ya. Nah, kita akan memulai dengan memuji Tuhan, Mars sekolah minggu ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bersaja di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Adik-adik kita berdoa dan ikuti lose ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Berikan kami sukacita dan juga hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dan Tuhan berkati kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, judulnya Allah Maha Kuasa. Allah kita, Allah yang tidak terbatas kuasanya, pencipta segala sesuatu, termasuk kita manusia ya. Dan dia mengatur segala sesuatu, ya termasuk kehidupan kita. Ya, jadi adik-adik kita harus berserah kepada Tuhan. Kita coba nyanyikan lagu pujian ini ya. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku maha kuasa. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, adik-adik, kita melihat Tuhan Yesus penuh kuasa. Dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur hidup kita dan Tuhan yang akan pimpin hidup kita. Nah, jadi adik-adik ya selalu berserah kepada Tuhan Yesus, selalu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini ya.
kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kita lanjutkan pujian kita lagi. Yesus menginginkan daku. Nah, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai anak-anaknya? Nah, kita nyanyikan dulu ya lagu pujiannya ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, tadi di lagu pujian dikatakan ya, Tuhan menginginkan kita untuk bersinar. Maksudnya apa ya, Lose? Apakah kita maksudnya harus ambil cahaya supaya kita bersinar tubuh kita? Bukan ya. Tapi maksudnya adalah menjadi saksi yang baik, ya, contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan ya, dimanapun kita berada, orang lihat kita, anak yang baik, anak Tuhan Yesus ya. Nah, kita melihat juga seperti menolong orang lain, ya, kita bisa sopan kepada orang lain, membantu orang lain. Nah, itu maksudnya ya, kita menjadi saksi yang baik bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Kita nyanyikan lagu pujian ini satu kali lagi ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jadi tetap jadi saksi yang baik, jadi anak yang baik sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya, ku bersuka cita kerja baginya.
sukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya. Tu bekerja baginya, ku serahkan semuanya. Kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Ku bekerja baginya. Nah, kita mau serahkan diri kita adik-adik untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya misalnya apa? Misalnya kita memuji Tuhan, main musik untuk Tuhan, membawa teman kepada Tuhan. Nah, jadi kita mau melayani Tuhan dan dikatakan dengan sukacita ya, dengan senang hati, jangan dengan paksa, dengan berat hati, ya dengan bersungut-sungut, tapi dengan sukacita ya. Nah, kita harus melayani Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, kita akan berikan persembahan kita. Kita akan nyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku yang akan petugas persembahan SD 4 ya. Kita persilakan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Berdoa
semua berdoa langsung. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang baik ini. Tuhan kembali membawa kami ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di pagi hari ini, anak-anak-Mu telah mengumpulkan persembahan untuk diberikan kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati. Kami juga memohon agar Tuhan memberkati pelayanan sekolah minggu ini supaya terus berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Bantu kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih untuk adik-adik SD 4 dan juga lausenya. Nah, kita sekarang lihat pengumuman kita ya. Nah, pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam. Kelas kecil jam 8 sampai jam 8.30. Kelas besar jam 8.30 sampai jam 9. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Nah, untuk saat ini adik-adik yang kelas besarnya hampir tidak ada ya. Yang muncul seperti Kerry, kadang-kadang Kalista. Nah, mana adik-adik yang kelas besar ya? Jadi harus ikut saat teduh setiap malam ya, untuk Darren, untuk Braden ya, dan Hana, Joanna dan selanjutnya ya, ikut saat teduh kelas besar. Lalu yang adik-adik yang kecil ikut kelas kecil ya. Oke. Yang kedua, semua anak-anak sekolah minggu diharapkan datang beribadah tepat waktu, jangan terlambat untuk ibadah SM setiap hari minggu ya. Jadi kita tetap datang tepat waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup SM. Keempat, petugas playgroup kebaktian hari ini yaitu Lause Dedi dan juga Lause Rianti ya. Yang terakhir, latihan pujian GSM dan asisten akan diadakan jam 9.30 di aula kebaktian ya. Nanti ingat 9.30, jangan lagi dipanggil ya, semua ke atas ya, kita mau latihan ya jam 9.30. Nah, itu saja pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Asisten baru yang datang Ruben tidak semua Bu. Saya sudah info ke mereka, tapi yang tidak datang Sally, John. Kenapa Bu? Hari ini? Oh enggak, hari ini tidak. Oke, baik. Oke, itu saja. Silakan bagi kelas, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya. Dulu. Oke ya, dengarkan nama-namanya ya. Bagi laus-laus baru untuk di kelas kecil, di playgroup dan TK ada Cherry, Shena dan Louis. Di mana mereka berdua? Ada ya, langsung ke ikut laus Anton nanti ya. SD 1 sampai 5 ada Irene, Ruben, Braden dan Yuki ikut laus Rukiah.
Untuk remaja ada John, Shelly, dan Gabriel. Jadi tinggal di sini. Oke. Nanti tolong dikasih tahu ya Chancellor ya. Ya, anak-anak remaja silakan ambil tempat duduk masing-masing. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur di pagi hari ini kami masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan biarlah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini, hatinya bisa dibukakan, disiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sucikan kami Bapa dari segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, seperti biasa ayat hafalan kali ini sedikit ya. Kita baca dulu sama-sama, setelah itu saya langsung kasih kalian waktu 1 menit untuk menghafal ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Oke, ambil waktu sejenak. Udah ya Steve ya? Oh belum? Udahlah ya, harusnya ada bisa ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Gampang sekali ya. Oke, kita baca sekali lagi sama-sama ya sebelum langsung hapus. 1, 2, 3. 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Oke, lanjut. 1, 2, 3. 1 Korintus. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, langsung pilih satu orang, lalu nanti orang itu boleh pilih bebas siapa yang dia mau ya. Terence. Ia tidak bersuka ketidak. Oke. Oke, Terence mau pilih siapa? Ah? Cece. Oh, sayang sekali dia sama Cece nih. Oke, silakan Cece. Ia tidak bersuka karena Oke. Charis, pilih satu orang. Hah? Sania? Oke, silakan. Oke, terakhir pilih satu orang. Sayang sama adik ya. Oke, silakan.
Oke, betul ya. Nah ini dia, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ini berbicara tentang kasih. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak adil, kita akan tidak bersukacita sampai kita ngomong, ini nggak benar. Itulah kasih. Jadi kasih tidak diam-diam saja, diam-diam baik ya, melihat ketidakadilan. Kamu kalau memiliki kasih harus berani bicara tentang kebenaran ya. Dan kamu harus mengatakan kebenaran karena kamu bersukacita karena kebenaran. Oke, kita lihat cerita kita pada hari ini. Kita tunggu sebentar si Ruben ya. Udah Ben? Iya, lah si Ruben. Oke. Iya. Diingatkan kembali ya. Gak apa-apa Ben, santai aja Ben. Oke, pelajaran kita hari ini masuk ke pelajaran ke-6 ya. Judulnya adalah bersukacita dalam Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Filipi. Filipi ada berapa pasal ya? Langsung kasih option ya. A 1, B 2, C 3, D 4, E salah semua. Oke, yang bilang A satu pasal. Oke, nggak ada. Yang bilang B. Oke, nggak ada. Yang bilang C 3 pasal. Nggak ada. Yang bilang D 4 pasal. Yang bilang E salah semua. Yang bilang F nggak tahu. Ada yang nggak tahu? Oh, ini ada F nggak tahu. Ada 2 lagi. Kalian ini. Yang benar adalah D 4 ya, 4 pasal kitab Filipi. Oke. Ada 3 tujuan yang akan kita capai ya. Saya akan usahakan cerita tidak membosankan kalian ya. Menemukan siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa dari surat Filipi ya. Kita akan lihat alasan surat Filipi ini ditulis. Yang kedua, mempelajari apa artinya harus memiliki hidup yang berpadanan dengan Kristus. Dan yang terakhir, menerapkan ajaran Paulus mengenai bersukacita dalam Tuhan. Oke. Kalian suka gambar kan? Lihat gambar. Suka lihat pemandangan nggak? Suka ya? Kita mau menyegarkan mata dulu. Oke. Wah. Kalau berada di tempat ini, kamu pilih berenang di kolam renang atau di laut? Ceris. Laut. Kamu nggak takut ikan hiu ya? Enggak ya? Oke. Ada yang pilih berenang di kolam renang? Lebih aman? Kalian suka di laut semua? Semua mau berenang di laut? Ya, Hana juga berani berenang di laut. Ini ombaknya kayaknya besar. Ini di Bali ya. Bali itu ombaknya cukup besar ya. Makanya banyak orang luar negeri datang untuk main selancar ya. Jadi pemandangan yang sangat indah. Lautnya biru ya. Padahal kalau kita datang kita ambil airnya gini nggak biru loh, jernih. Tapi kok bisa biru dari jauh ya? Oke, berikutnya. Ini cantik sekali nih. Ini namanya julukannya adalah kota air. Ada yang tahu di mana ini? Eropa, betul. Negara mana? Dimulai dari huruf I. Itali. Kotanya namanya apa? Dari V. Venice. Ya, cantik ya. Ini tempatnya kota air ya. Airnya juga biru ya. Nah, orang-orang bisa berkeliling kota menggunakan perahu ini ya. Oke, berikutnya. Cantik ya? Cantik nggak? Pernah ke sini? Belum ya? Di mana ini? Ada yang tahu? Greece. Kok kamu tahu? Namanya Santorini. Ini tempatnya bagus. Selalu kalau di IG ya orang-orang pada posting ini tempat ini ya. Warna putih bangunannya. Ini Greece ya, di Yunani. Pemandangannya juga bagus ya. Pengen ke sini nggak? Kalau ada kalian bisa ada kesempatan berada di tempat seperti ini, senang nggak? Senang sekali ya. Kalau bisa kita di situ dulu santai beberapa saat. Kalau udah pulang kayak berat sekali mau pulang ke Indonesia lagi ya. Kemarin ada yang pergi ke Korea Selatan ya, si Esania sama Arzelia. Kalian pas mau balik dari sana ke sini, hatinya berat nggak? Pengen lama di sana?
Di sana lagi musim dingin ya? Ya, musim dingin ya. Oke, winter ya. Oke, next. Ini di Indonesia. Ada yang tahu di mana? Hah? Labuan Bajo kurang tepat. Bukan juga. Tempatnya di bagian timur. Papua. Raja Ampat. Papua itu cantik loh. Kalian jangan pikir Papua, kalau dengar nama Papua adalah sebuah provinsi yang terbelakang. Enggak ya, tempatnya bagus. Ini salah satu objek wisata yang ada di Papua. Raja Ampat namanya ya. Oke, kemudian kita akan lihat ini adalah ruangan, salah satu ruangan di rumah, ruang tamu. Kalau kalian lihat tempat ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau berada di tempat ini, tidur, baring-baring, main games, nonton, dengerin musik, banyak lah ya. Senang ya kalau lihat tempat ini rapi ya, mata pun teduh, pengen di rumah terus kalau begini kondisinya. Kalau kemudian kalau lihat, waduh, lihat tempat tidur yang empuk ya, pengen baring, mager, gak mau bergerak, mau tidur aja di situ. Tempatnya nyaman. Lalu bagaimana kalau kamu lihat gambar yang berikut? Ada yang bercita-cita, aku pengen banget ke sini loh, bagus ya. Ada? Hah? Nggak ada ya? Atau mau nggak tidur seperti ini? Tidur di tempat yang sempit, ini penjara ya. Penjara, salah satu penjara, nggak tahu di mana, saya ambil dari Google, dari gambar di internet. Tapi inilah penjara, satu kamar bisa 4 orang dengan ruangan sesempit itu dan berantakan. Bau pasti ya, pengap. Tak ada keinginan mau ke sini. Ya. Mau lihat aja pun capek ya. Saya lihatnya capek, malas. Nah, hari ini kita akan melihat ada seseorang yang berada di tempat yang tidak nyaman, tapi dia bisa bersuka cita. Saya rasa dari gambar semua yang tadi kita lihat, kita semua akan bersuka cita umumnya di tempat yang baik, benar? Tempat yang tadi wisata di Bali, di Venice, di Santorini, Raja Ampat, atau di tempat tidur ruangan yang nyaman, bersih. Dan kita bisa senang, gembira. Tak ada yang perlu suruh kamu, kamu harus senang ya di sini ya. Enggak, kamu akan senang dengan sendirinya. Tapi ada orang, satu orang yang tinggal di tempat yang tidak nyaman, yang bahkan tidak diinginkan oleh semua orang, dan dia bisa bersuka cita berada di tempat itu. Kita akan lihat ya. Nah, surat Filipi itu ditulis oleh Paulus saat dia berada di dalam penjara di Roma. Dia ditangkap oleh karena pemberitaan Injil. Memberitakan Injil dan orang-orang menuduh dia. Dia memberitakan tentang raja yang lain selain kaisar. Waktu itu kerajaan Romawi tidak suka ada raja yang lain. Ya, kalau ada raja yang lain itu namanya pemberontakan, kudeta. Jadi dia ditangkap. Padahal dia memberitakan Yesus, raja bukan raja untuk menjadi raja di Romawi. Dia adalah raja dari segala raja, tapi nanti ketika dia datang kali kedua baru menjadi raja. Saat ini dia datang pertama kali untuk menebus manusia. Dan dia beritakan tentang Yesus yang adalah raja ini. Dan dia ditangkap. Dan surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Filipi karena dia ingin berterima kasih ya atas bantuan yang diberikan jemaat Filipi kepadanya. Ketika dia di penjara, jemaat di Filipi tidak lupa kepada Paulus, berikan bantuan, berikan dukungan ya, dan mereka juga berdoa bagi Paulus. Dan sekaligus Paulus juga ingin menguatkan jemaat untuk tetap mengikut dan melayani Tuhan meskipun dia sedang di penjara. Nah, Paulus khawatir kalau dia yang adalah seorang rasul di penjara, jangan-jangan nanti murid-muridnya, para pengikutnya, orang-orang yang sudah percaya Yesus jadi takut kan? Paulus saja di penjara, rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus yang bisa lakukan mujizat bisa di penjara, dan Tuhan seolah-olah tidak punya kuasa untuk melepaskan dia. Takutlah, nggak usah lagi jadi Kristen lah. Paulus cemas. Jadi dia mengirimkan surat ini kepada jemaat Filipi. Jangan takut. Dan kenyataannya di jemaat Filipi banyak orang Kristen yang semakin berani dalam mengabarkan Injil. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang semakin berani mengabarkan Injil. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Ini Paulus ketika berada di penjara. Ini hanya gambar ya, ilustrasi yang ditulis oleh ilustrator Alkitab untuk menggambarkan kondisi Paulus pada saat itu. Dan dia dibelenggu ya, dirantai kaki dan tangan. Dan tempat penjara ya seperti biasa, sangat-sangat tidak nyaman, tidak ada kasur ya. Penjara tadi yang berantakan tadi masih pakai kasur loh, penjara masa kini. Dulu tidak ada kasur, mereka biasa dikasih jerami. Tahu jerami? Padi yang sudah dibersihkan, sudah diambil padinya,
ditaruhlah itu hay, tahu hay ya? Nah, itu ditaruh untuk tempat alas tidurnya. Dan itu gatal loh. Kamu tahu nggak? Itu gatal sekali. Siapa yang pernah lihat padi? Langsung. Pernah pegang padi? Pernah panen padi? Langsung pernah. Jadi kalau kami panen padi pakai lengan panjang, pakai sarung tangan. Pukul padinya. Supaya benih-benihnya itu jatuh. Lalu kemudian kalau kamu nggak pakai lengan panjang, gatal loh. Kamu harus gatal garuk-garuk dan merah semua. Nah itulah yang dipakai untuk alas tidurnya. Dan kita coba lihat gambar penjara ya pada masa itu. Nah ini dia. Ini adalah gambaran penjara dari kerajaan Romawi pada masa itu. Kalian mungkin lihat terang ya. Terang kan? Tapi sebenarnya nggak terseterang ini. Ini ada dikasih lampu ya. Penjara ini sudah dijadikan objek wisata. Jadi harus ditaruh lampu dan orang-orang datang lihat supaya jelas. Makanya dipasang lampu. Pada masa itu tidak ada lampu. Dan masih ingat ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka berdoa, bernyanyi, lalu tiba-tiba gempa bumi. Lalu penjara semua selnya terbuka. Lalu kepala penjara ambil pisau mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir tahanannya sudah kabur. Kalau tahanan kabur, kepala penjara akan dibunuh oleh raja. Karena kamu tidak bertugas dengan baik. Lalu Paulus bilang, jangan celakakan dirimu, kami masih di sini. Lalu dia ambil sulu, dikatakan ambil sulu. Berarti begitu gelap loh. Sampai-sampai dia harus ambil sulu untuk lihat ada orang tidak masih di dalam. Nah jadi ini gambaran penjara pada masa itu. Kemudian ini juga ada gambar yang lain ya. Batu semuanya, dinding, lantai batu. Tidak ada alas tempat tidur bahkan ini ya. Keras, batu. Pernah tidur di lantai? Ada yang pernah coba tidur di lantai? Bisa nggak kamu tidur di lantai dan tidur sampai pagi nyenyak tanpa harus gerak-gerak sana sini? Nggak bisa. Pasti kamu setidaknya harus atur posisi. Dan tangan harus ditaruh di sini. Supaya nyaman atau di sini. Harus ada sesuatu yang jadi alas kan. Kalau kepala langsung ke lantai sakit, nggak bisa tidur. Dan ini gambaran ya waktu itu penjaranya lantainya dari batu seperti ini yang diukir ya. Kalian lihat ada lubang di sini. Kira-kira ini untuk apa ya? Untuk pup, buang air. Jadi kalau kamu di penjara, kamu nggak bisa bilang, Pak, izin ya, saya mau keluar, mau ke toilet. Nggak bisa. Nanti kamu kabur. Kalau gitu semua tahanan bisa kabur nanti. Kamu pup di situ, kamu pi juga di situ, buang air di situ, dan kamu tidur di sebelah itu, dan kamu akan cium aroma di situ. Kalau itu pup kamu sendiri, oke lah ya, mungkin bisa tidur. Bagaimana dengan pup orang lain ada di situ? Dan kamu harus tidur di, dan kemungkinan di ruangan ini bukan 1-2 orang, 10 orang. 10 orang dalam satu hari pup situ, dan kamu harus tidur malam hari di situ. Mungkin dibersihkan dalam beberapa waktu, tapi saya yakin mungkin tidak dibersihkan sering mungkin. Jadi supaya mereka jerah masuk penjara kan dalam itu. Nah, ini kondisi penjara pada masa itu. Bisa dibayangkan kira-kira? Ketika kamu berada di tempat ini, saya yakin tidak ada waktu untuk kamu tersenyum, berbahagia di situ, ingin lebih lama di sini. Enggak, kamu pasti berpikir kapan waktunya berakhir. Kalau tadi waktu liburan, aduh pulang lagi, maunya di sini. Ya kan, waktu ke Korea Selatan, si Esania, aduh harus balik sekolah. Tapi kalau di penjara ini kapan ya? Kapan mau keluar dari sini? Terbalik kan, kebalikannya. Nah, ini yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Dan Paulus di penjara ini di sini dikatakan ya, dia di penjara oleh karena berita Injil. Dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus ya di dalam penjara masih berpikir tentang kemajuan Injil. Kita kan kalau di dalam penjara, saya rasa kebanyakan orang akan mengasihani diri sendiri. Aduh, aku kasihan sekali di sini. Sedih sekali hidupku. Nasibku sedih sekali. Paulus nggak seperti itu. Dia masih pikir kemajuan Injil. Masih pikirkan hal tentang Tuhan. Bukan dirinya sendiri. Karena dia sadar bahwa apa yang terjadi pada dia ini adalah untuk menyebabkan kemajuan Injil. Dan ini adalah kehendak Tuhan bagi dia. Nah, orang Kristen harus tahu ya, setiap kali terjadi sesuatu yang buruk menurut pandangan kamu, kamu harus tahu ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Ya. Lalu dia katakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dia bukan menyalahkan Tuhan Yesus di sini. Dia hanya bilang, karena mengabarkan Injil, karena mengabarkan tentang Tuhan Yesus Kristus, saya dipenjara. Itu saja. Dia kasih tahu penyebabnya kenapa dia dipenjara.
Dan dia tidak mengeluh loh. Dia tidak bilang, kenapa Tuhan Yesus membiarkan saya di penjara? Tidak. Kenapa? Karena Paulus sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah pimpinan Tuhan. Oke, lanjut ya. Lalu dia memberikan nasihat. Kalau orang di penjara ya, biasanya ada yang berkunjung datang. Kamu sabar ya di dalam ini ya. Nanti sebentar lagi kamu baik-baik di sini ya, biar cepat keluar ya. Hitung-hitunglah hari-hari kamu di sini, baik-baik di sini, sabar. Benar kan? Biasa orang yang di penjara dinasihatin. Ini enggak. Paulus malah yang di penjara menasihati orang yang di luar. Dia bilang kepada orang-orang itu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Masih sempat-sempatnya memikirkan kehidupan kerohanian orang lain. Tidak ada sedikit pun Paulus berbicara mengeluh tentang dirinya di penjara. Tak ada. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat kenapa dia tidak mengeluh. Ya. Jadi dia bilang hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa itu artinya berpadanan, anak-anak remaja? Berpadanan itu apa? Apa sinonimnya? Steve, berpadanan. Oh, dia sepadan ya. Si ini sama sini sepadan ya. Apa itu sepadan? Bersama. Kurang tepat, sedikit lagi. Cocok. Selaras, seimbang. Sejalan, paralel. Tahu paralel? Sama, ya, sejalan. Jadi dia bilang hidup kamu itu harus berpadanan dengan Injil Kristus. Harus sama seperti Injil Tuhan Yesus. Injil Tuhan Yesus apa isinya? Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa dia mati? Ayo, kenapa Tuhan Yesus mati? Karena apa? Jeris, karena apa? Menebus dosa-dosa manusia. Karena dosa kan? Demi menebus dosa-dosa kita dia mati. Jadi dengan kata lain Injil itu kalau dikatakan berpadanan dengan Injil Kristus artinya kita tidak hidup di dalam dosa. Injil Kristus berbicara tentang penebusan dosa. Dan kamu harus hidup sepadan seperti berita Injil ini. Jangan lagi berdosa. Jangan membuat seolah-olah pengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sia-sia. Kamu sudah ditebus. Kenapa sekarang kamu hidup dalam dosa? Itu maksud Paulus. Jangan sampai Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Tidak meninggalkan dosa. Itu artinya berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dia maksudnya adalah kalau ada kesempatan dia datang, bisa melihat buahnya. Benar-benar kamu hidup berpadanan dengan Injil. Namun kalaupun aku tidak datang, aku tidak diizinkan Tuhan untuk datang melihat kamu, setidaknya aku mendengar. Oh, ternyata jemaat di Filipi hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan itu menjadi sukacita bagi Paulus. Bahwa kamu teguh berdiri. Teguh itu tidak goyang ya. Tidak oleng. Tetap still. Stand still. Berdiri teguh. Dalam satu roh. Satu roh, satu pimpinan Roh Kudus ya. Satu hati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tetap berjuang untuk iman. Jangan menyerah. Ya. Iman yang diberikan Tuhan kepada kita yang kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kamu tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi kadangkala ada kalanya orang Kristen lemah iman. Murid-murid juga pernah mengalami lemah iman. Makanya Tuhan Yesus tegur mereka, di mana iman kamu? Bukan berarti mereka tidak punya iman, tapi iman mereka lemah pada masa itu, pada saat itu. Kita juga bisa lemah iman. Ada yang lo kenal dulu rajin gereja, rajin ibadah, rajin melayani. Sekarang kemana? Sudah tidak datang ke gereja. Apakah dia imannya hilang? Diambil Tuhan? Enggak. Saat ini lemah iman, tidak dekat kepada Tuhan. Nanti ada waktunya dia akan kembali datang ke gereja dipanggil Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh ya anak Tuhan, dia pasti akan kembali. Cepat atau lambat. Hanya menunggu waktu. Tapi kalau kamu bukan anak Tuhan, kamu tak akan kembali. Kamu tak akan bertobat. Kamu akan hidup sampai ajalmu tiba, kamu hidup seperti itu. Tapi anak Tuhan yang sejati tidak akan pernah meninggalkan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kemarin saya pernah lihat loh, ada orang Kristen dibaptis loh, tapi dia jadi orang pindah agama.
Apakah itu artinya imannya hilang? Nah, saya mau tanya, bagaimana itu? Matius, bukankah Alkitab mengatakan iman itu tidak bisa hilang atau tidak akan diambil oleh Tuhan ya, iman sejati. Tapi kenapa ada orang yang sudah dibaptis jadi Kristen nih, dibaptis. Lalu kemudian beberapa waktu dia tinggalkan Tuhan dan pindah ke agama lain. Apakah imannya hilang? Lalu apa yang terjadi dengan dia? Kenapa dia bisa tinggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus? Ya? Imannya melemah. Bagaimana kalau dia sampai akhir hidupnya mati, meninggalkan dunia ini tetap di agama tersebut, tidak datang kepada Tuhan Yesus? Hah? Selagi dia percaya Tuhan. Tapi kalau dia sudah tinggalkan Tuhan dan pilih agama lain, apakah itu masih bisa dibilang percaya? Masih bisa. Oke, saya kasih tahu jawaban yang benar. Kenapa ada orang yang sudah dibaptis, tapi pindah agama dan mungkin katakanlah sampai akhir hidupnya dia meninggal dan tidak percaya Tuhan lagi ya, tidak kembali kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi sebenarnya? Dia memang nggak percaya pada dasarnya. Pada dasarnya hanya terlihat sekilas. Kita semua di sini tak ada kan yang bisa lihat iman orang lain. Bisa kamu lihat iman orang lain secara langsung? Kita hanya bisa lihat dari perbuatan, benar? Dari cerminan perbuatan kamu, perkataan kamu, cara kamu bersikap kepada orang lain, cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, kita bisa menilai, oh ini sungguh-sungguh percaya Tuhan. Jadi dari tindakan. Jadi ada orang yang mungkin mengaku, bahkan sekalipun dia mengaku, saya sungguh-sungguh percaya Yesus. Tapi akhirnya dia tinggalkan Tuhan dan meninggal di luar Tuhan. Pada dasarnya tidak percaya Tuhan. Nah, selama orang itu masih hidup ya, kamu tak bisa menghakimi, memutuskan, memberikan pandangan apakah dia percaya atau tidak. Bahkan setelah meninggal pun kadang-kadang kita tak bisa memastikan apakah dia percaya Tuhan apa tidak. Maka kamu jangan berada dalam kondisi seperti itu. Harus yakin. Nah, kalau kamu meninggal dan kita tidak yakin kamu di dalam iman atau tidak, susah gereja melayani. Mau bilang apa tentang orang yang meninggal ini? Masa kita pura-pura, oh puji Tuhan ya, orang yang meninggal ini percaya Yesus. Tak ada gunanya bicara seperti itu. Kita pun tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Jangan hidup sampai seperti itu ya. Jangan sampai orang tak bisa menilai kamu. Kamu Kristen atau tidak sampai akhir hidup kamu. Nah, jadi Paulus katakan berjuang untuk iman. Orang Kristen sejati itu akan berjuang, tidak pernah akan meninggalkan Tuhan meskipun hidupnya sulit. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lalu sebenarnya tidak bisa bilang jangan tinggalkan Tuhan, karena kamu sendiri pun tidak akan tinggalkan Tuhan kalau kamu adalah Kristen sejati. Tapi Paulus ingatkan kembali, berjuang, terus maju, jangan menyerah. Iman yang timbul dari berita Injil, semua iman kita yang kita miliki saat ini, itu semua adalah karena kita mendengarkan Injil ya. Jadi iman tidak timbul hanya karena kamu datang ke gereja, berbuat baik, ikut kumpulan orang-orang Kristen, tidak. Harus mendengar berita Injil. Harus percaya kepada berita Injil, bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kamu. Yesus telah mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Itu berita Injil. Dan dia sudah naik ke sorga untuk pembenaran kita. Karena dia bisa hidup, maka kita juga bisa memiliki pengharapan hidup kekal di sorga nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian dikatakan, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Nah, kita juga harus sadar satu hal ya. Ternyata dalam mengikuti Tuhan, ada lawan yang harus kita hadapi. Ada orang-orang yang akan menentang kamu. Menjadi Kristen itu tidak mulus ya, seperti kamu jalan di jalan yang rata. Ada tantangan, ada penolakan dari orang-orang yang tidak suka kepada kekristenan. Dikatakan lawan. Lawan itu apa artinya? Orang yang menentang kamu. Melukai kamu, bahkan menganiaya kamu. Jemaat di Tesalonika mereka mengalami penindasan yang berat. Di Filipi juga sama ya. Ada penindasan yang mereka alami oleh karena iman mereka. Makanya Paulus katakan berjuang. Jadi ada lawan yang harus dihadapi. Menjadi Kristen saat ini kita mungkin, bagi kita secara umum ya, tidak ada penolakan, penganiayaan yang besar-besaran seperti yang mereka alami. Tak ada kan tiba-tiba datang ke sini waktu kita lagi ibadah seperti ini, bawa parang. Bubar-bubar, nggak ada kan? Masih aman. Tidak ada juga yang harus mengancam nyawa kamu
Kamu mau percaya Yesus atau mau tinggalkan Yesus? Tidak ada. Tapi kalau sampai hari itu datang, kamu harus siap. Dan penindasan juga bisa datang dalam bentuk lain. Di sekolah mungkin kamu bisa diasingkan, dibully, dicemooh, sok suci nih orang. Dulu waktu sekolah ya, kalau guru tidak datang, kami senang sekali. Senang sekali. Dan biasa kalau guru tidak datang harus ada yang melapor ke kantor, bilang, Pak, di kelas kami nggak ada guru, gurunya nggak datang. Supaya nanti orang kantor pilih guru yang lagi di kantor yang tidak mengajar, gantikan kelasnya. Nah kita, biasa Lause juga termasuk dulu ya, itulah Lause dulu juga hidup di dalam ketidakbenaran ya. Jangan ada yang lapor ya, jangan ya. Teman-teman bilang, sepakat ya, kita di sini aja, tapi jangan bising-bising. Kalau ribut kan kedengaran sama sebelah, nanti ketahuan gak ada guru. Jadi bebas, kamu mau tidur, kamu mau tulis-tulis di diary kamu, mau ngobrol tapi pelan-pelan. Sepakat semuanya. Dan tak ada yang mengadu kepada guru di bawah. Nah kalau kamu diperhadapkan situasi seperti itu, kalau Lause sekarang diperhadapkan situasi seperti itu, setelah menjadi Kristen sungguh-sungguh nih, saya akan lapor. Tapi kamu akan dibully. Ya kan, dibilang sok-sokan, nggak usah kawan dia lah, dia nggak seru, nggak asik, itu anaknya nggak asik, ngadu-ngadu, ya kan? Kalau kamu ngadu ke guru, pasti ada yang bilang tukang ngadu itu. Kamu diberi nama julukan yang tidak nyaman, tidak mengenakkan kepada kamu, tukang ngadu, mulut ember. Tapi apa yang kamu lakukan adalah benar, lakukan. Kamu mungkin merasa sendirian, kalau begitu, mending saya tak usah ngomong lah, nanti saya dibenci semua orang. Menjadi pengikut Kristus harus berbeda. Harus berbeda. Kalau ada temanmu berkelahi di kelas, lalu guru datang, siapa tadi yang berkelahi? Kamu lihat nih dengan mata kamu, kamu diam? Dia bu yang berkelahi, ini sama ini. Kalau kamu tahu kronologinya bagaimana, kamu jelaskan, nah, ikut ke kantor. Oh tadi ini dia lagi belajar digangguin sama ini. Jangan diam. Itu namanya jadi Kristen. Kalau kamu lihat teman kamu menyontek, kamu lihat nih, lagi ujian nih, dia lagi buka catatan di bawah. Kamu angkat tangan, bu, dia menyontek. Gak salah. Jangan bilang, oh tukang ngadu, itu nanti jadi gak enak lah jaga perasaan, dia kan bestie saya. Gak boleh. Kalau dia betul-betul bestie kamu harus tegur dia, lapor ke guru supaya dia jangan lanjutkan kebiasaan itu. Kalau kamu biarkan, itu bukan bestie namanya, kamu menjerumuskan dia. Berbicara demi kebenaran. Dan ketika kita melakukan hal ini, akan ada orang yang melawan kamu. Pasti ada. Pasti ada. Jadi siap ya untuk kebenaran firman Tuhan, lakukan yang benar. Resikonya memang ada, tapi Tuhan melihat kamu dari sorga. Kamu sudah melakukan yang benar ya. Jadi Paulus ingatkan, tiada digentarkan, jangan takut, sedikit pun jangan takut. Tuhan beserta kita. Ya. Oke. Lanjut, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, tadi Lause sudah bilang ya, kalau kita berada di tempat yang tidak nyaman seperti penjara tadi, kamu tak bisa senang. Nah, Paulus bersukacita di dalam Tuhan. Apa itu bersukacita dalam Tuhan? Kita lihat nanti pengertiannya. Dia bilang di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kok bisa ya? Nah, tinggal di penjara seperti itu, kamu masih bisa ngomong bersukacita. Kamu sendiri tempatnya seperti itu, tidak nyaman dan sangat kehilangan kebebasan, berada di penjara yang gelap, kumuh, bau. Dan kamu bisa bilang ke orang bersukacitalah. Kenapa? Ada apa dengan Paulus? Kenapa bisa begitu? Apa artinya bersukacita dalam Tuhan? Nah, kita lihat pengertiannya. Bersukacita dengan kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Ini yang membuat kita bisa bersukacita dalam situasi apa. Ingat, Tuhan memegang kendali, Tuhan berdaulat. Kamu tidak dibiarkan oleh Tuhan sendirian menghadapi segala persoalan. Tuhan melihat, Tuhan membantu kamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini yang dipahami oleh Paulus, dipercaya oleh Paulus, sehingga dia ketika berada dalam penjara pun, dia yakin ini adalah kehendak Tuhan bagi dia. Nanti kita lihat kalau bagaimana Paulus di dalam penjara, dia juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang di istana. Kepala penjara yang ada di Filipi yang menjadi percaya, lalu kemudian juga serdadu-serdadu, ya, orang-orang yang ada di istana mendengarkan berita Injil.
Jadi bersukacita karena kamu tahu Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Bukan bersukacita karena ada faktor sekitar kita yang membuat kita nyaman. Ya, kalau kamu hanya bersukacita karena ketika keadaan baik, maka ketika keadaan tidak baik kamu tak bisa bersukacita. Orang Kristen bersukacita dalam segala situasi. Bersukacita dalam situasi. Nah, ini tidak berarti ya, wah, Lase Dedi bilang bersukacita dalam segala sesuatu. Nanti ketika kamu handphonemu hilang kan, handphone saya hilang. Wah, bersukacita handphone saya hilang. Bukan begitu ya. Paham ya? Bukan kamu tertawa dan menipu diri sendiri. Kamu sedih padahal handphone kamu hilang. Tapi kamu karena dengar ajaran bersukacita dalam Tuhan, bersukacita saja. Walaupun kamu sedih, nggak begitu. Tapi kamu sadar bahwa handphone saya hilang. Itu juga bukan kebetulan. Tuhan mungkin punya rencana. Mungkin lain kali supaya saya lebih hati-hati. Ya sudahlah, tak apa. Jadi sukacita itu di dalam Tuhan menjaga kamu untuk tidak bersedih berlarut-larut. Memang kamu sedih, kecewa, kok bisa handphone saya hilang. Saya ini nggak hati-hati. Tapi kamu tidak akan bersedih sampai seolah-olah dunia ini berakhir. Wah, handphone saya sudah hilang. Saya tak bisa hidup tanpa handphone saya. Handphone saya yang tercinta. Nggak begitu. Ya. Jadi ada kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali. Lase Rupiah kemarin handphonenya hilang. Dijambret ya, waktu itu di daerah BCS. iPhone-nya dijambret, tasnya ada uang juga dijambret. Lase Rupiah bisa bersaksi di akhir tahun waktu itu. Kalau kalian saksikan ya, kalian dengar. Bagaimana dia bilang, Tuhan memegang kendali, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Dia relakan. Nah, itu orang Kristen, relakan. Tapi dia nggak bersukacita, tertawa, enggak. Tapi hatinya sadar bahwa Tuhan memegang kendali. Dan Tuhan membalas atau menebus semua yang hilang, yang dicuri dijambret oleh orang itu dengan berlipat kali ganda dengan cara Tuhan sendiri. Anak Tuhan harus bisa melihat semuanya dengan seperti ini. Tuhan memegang kendali ya. Dan Paulus tidak hanya ngomong ya. Kalau ngomong mungkin orang bilang, kamu bicara saja. Ngomong aja, ngomong gampang kan? Bersukacitalah dalam Tuhan. Tapi kamu lakukan nggak? Nah, Paulus lakukan. Dia lakukan. Kita lihat buktinya ya. Nah, ini agak panjang. Filipi 1 ayat 14-18. Kita lihat bagaimana Paulus menerapkan sukacita di dalam Tuhan dalam hidupnya sendiri. Dia katakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, Paulus bilang, ketika saya di penjara, ternyata saudara-saudara lain semakin berani, bertambah berani. Ya, dulu mungkin beraninya sedikit. Nah, sekarang beraninya bertambah untuk berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut lagi. Bukannya malah takut karena Paulus sudah dipenjara, wah saya juga bisa dipenjara kalau saya ikuti apa yang Paulus katakan. Enggak, makin berani dia. Kenapa? Karena mereka ini menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan ketika Paulus dipenjara, mereka semakin berani mengabarkan Injil. Lalu kemudian ada dua tipe orang motivasi dalam mengabarkan Injil. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki. Dengki itu benci, iri, ya, dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nanti dia jelaskan apa yang dia maksud. Jadi ada dua tipe orang. Ketika dia dipenjara, dia melihat ada dua kelompok orang yang mengabarkan Injil. Satu dengan perselisihan, dengan dengki. Satu lagi karena maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Karena kasih kepada Tuhan, kasih kepada Paulus, ya, mereka mengabarkan Injil kepada banyak orang dan kasih kepada mereka yang berdosa. Melihat orang-orang yang tak percaya Tuhan, mereka mengasihi mereka dan mengabarkan Injil. Kalau mereka tak percaya kepada Tuhan Yesus, akan binasa di neraka. Itu cara kita melihat orang-orang yang tak percaya Tuhan. Kasihan. Mereka akan binasa, mereka sedang berjalan menuju api. Kalau kita tidak mengabarkan Injil, mereka akan sampai pada api itu. Jadi karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi mereka juga menunjukkan kasih kepada Paulus, mengabarkan Injil. Paulus mungkin kebebasannya sudah hilang di penjara, tidak bisa beritakan Injil secara luas, maka mereka lanjutkan, mereka yang ada di luar, ya. Ayat 17, tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Hatinya nggak ikhlas beritakan Injil. Bukan karena dia tahu bahwa Injil menyelamatkan orang berdosa, tidak. Bukan karena mereka
ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang dalam percaya Tuhan karena kepentingan sendiri, nama. Mereka merasa mereka bisa lebih baik dari Paulus. Makanya dikatakan Paulus, sangka mereka pikir dengan melakukan itu mereka bisa memperberat bebanku dalam penjara. Mereka seolah-olah ingin bersaing dengan Paulus. Paulus sekarang di penjara, wah dia tak bisa lagi kabarkan Injil secara luas. Sekarang giliran kita yang show off. Kita yang harus lebih menonjol daripada Paulus. Paulus sekarang di penjara, ceritanya sudah habis. Itu yang mereka pikirkan. Sekarang kamilah yang beritakan Injil supaya orang-orang melihat kami memberitakan Injil. Nah, ini motivasi yang tidak benar ya. Kamu tak boleh memberitakan Injil dengan motivasi yang seperti ini. Tapi meskipun demikian, Paulus bilang tidak mengapa, tak apa. Walaupun mereka punya maksud seperti itu. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Nah Paulus bilang, memang mereka memberitakan Injil dengan maksud palsu, yang tidak benar, keliru, salah. Tapi Injilnya benar. Percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Dan dia mati dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian, dia naik ke sorga, dan sekarang dia bertahta di sorga, dan dia akan datang kembali. Itu berita Injil yang disampaikan, benar. Tapi motivasinya salah. Tujuannya adalah supaya saya lebih hebat dari Paulus. Jadi berita Injil tersampaikan, orang yang mendengarkan berita Injil yang benar ini tetap diselamatkan. Tapi kamu yang memberitakan Injil tidak mendapatkan upah apa-apa. Karena motivasi kamu salah. Kasihan kan sebenarnya orang-orang seperti itu. Kamu capek-capek beritakan Injil, lalu kamu tidak dapat upah apa-apa karena motivasi kamu salah. Tapi Paulus bilang tidak apa-apa. Nah Paulus bukan bilang boleh ya. Berarti boleh ya lo punya motivasi salah. Tidak. Dia hanya bilang perasaan saya tidak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Kamu mau beritakan Injil dengan tujuan seperti itu. Nggak apa-apa saya. Saya nggak akan merasa sedih, nggak merasa kecewa. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah. Ya, itu tetap dikatakan maksud palsu, yang salah, keliru, tidak boleh ditiru, tidak boleh kita lakukan. Hanya menurut Paulus perasaannya tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Apa yang dikatakan Paulus? Tentang hal itu, aku bersukacita. Wah. Dan aku akan tetap bersukacita. Kita sebagai manusia berdosa, manusia duniawi, pasti ada merasa kecewa ya, sedih ya. Wah, sedih sekali orang ini bisa melakukan itu terhadap saya. Orang yang sudah saya beritakan Injil, yang sudah percaya, sekarang mereka beritakan Injil dan bersaing dengan saya. Ingin menambah beban saya di penjara, mungkin sedih. Paulus bilang, tentang hal itu pun aku bersukacita. Aku tak sedih sedikit pun. Aku akan tetap bersukacita. Sampai kapanpun kamu buat seperti itu, semakin banyak kamu lakukan seperti itu, saya tetap bersukacita. Ini tak ngaruh. Tidak mempengaruhi sikap hati Paulus, kondisi hati Paulus di dalam penjara. Kita juga harus punya perasaan seperti itu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu harus bilang, aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Tidak ada hal apapun yang terjadi di dunia ini dalam hidup kita yang bisa merenggut sukacita kita di dalam Tuhan. Masih ingat kisah Ayub? Ayub kehilangan apa saja? Semua hartanya habis. Anaknya yang 10 meninggal semuanya. Itu dalam satu hari loh. Kamu bisa bayangkan tidak? Musibah terjadi dalam satu hari. Semua harta hilang. Anaknya juga meninggal semuanya. Kemudian istrinya juga tidak berpihak kepada Ayub. Ya, apa yang dikatakan Ayub ketika dia kehilangan semua ini? Dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi semua ini kepada saya. Kalau dia pun mau ambil, itu hak Tuhan. Itu maksudnya. Terpujilah nama Tuhan. Pernah kamu lihat ada orang seperti itu? Kehilangan semuanya dengan hebatnya dalam satu hari bisa berkata seperti itu. Saya pernah nonton satu berita ya, satu keluarga, 3 anaknya meninggal satu hari yang sama. Masih ada satu yang hidup ya, meninggal dalam satu hari, dan kesedihannya luar biasa. Bukan tidak boleh bersedih, boleh. Tapi dia tidak akan mungkin, belum tentu sanggup berkata seperti apa yang dikatakan Ayub. Tuhan mengambil, Tuhan memberi. Itu harus kamu ingat ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang kita punya sebenarnya. Orang tuamu, hartamu, apapun yang kamu miliki itu semuanya punya Tuhan. Kapan saja Tuhan ambil, hak Tuhan.
Tak boleh salahkan Tuhan ya. Tak boleh menghina Tuhan. Dulu ada satu keluarga Lause, keluarga jauh. Adiknya meninggal, tentara ya. Adiknya meninggal di hutan karena kena tipes. Mungkin kesehatan tidak baik di dalam dan tidak dirawat dengan baik, meninggal. Dia maki-maki Tuhan di Facebook. Dia bilang Tuhan dengan sebutan nama binatang loh. Banyak orang bilang, nggak boleh begitu. Dia nggak peduli. Dia maki-maki Tuhan dengan huruf besar semuanya di Facebook. Boleh kita seperti itu? Nggak boleh. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan sebagai orang Kristen kita harus melihat bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu ada tujuannya, ada maksudnya. Mungkin saat ini belum paham kamu, belum mengerti. Seperti Yusuf, begitu baiknya dia, ya, tapi saudara-saudaranya membenci dia. Seorang anak yang penurut pada orang tua, dijual ke Mesir. Sebelum dijual dia dianiaya dulu, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dibiarkan di situ. Lalu pakaiannya disobek, lalu dicelupkan ke darah dan dibilang ke bapaknya bahwa dia sudah mati diterkam binatang buas. Sampai di Mesir, dia juga bekerja dengan baik di rumah seorang Potifar, bernama Potifar ya. Lalu kemudian difitnah, dikatakan mau memperkosa istrinya. Di penjara. Lalu di penjara, dia juga berbuat baik, kepala penjara percayakan semua tahanan kepadanya. Berarti kunci sama dia loh. Kunci sama dia, tapi dia nggak lari, nggak kabur dia. Dia bisa menafsirkan mimpi tukang juru minum dan juru roti, dan apa tafsiran mimpi itu benar, dan juru minuman kembali ke posisinya tapi lupa kepada Yusuf. 2 tahun kemudian baru ingat, baru dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi dalam semua kronologi kejadian yang menyedihkan itu, pantas nggak Yusuf diperlakukan seperti itu? Nggak pantas. Tapi mengeluh nggak dia? Alkitab tidak mencatat dia mengeluh. Tapi Alkitab selalu mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Ya, sangat mungkin alasannya adalah karena dia bersandar pada Tuhan. Dia tahu bahwa yang terjadi dalam hidupnya adalah karena pimpinan Tuhan. Begitu juga dengan kita, ya. Bersukacita, maka kamu bisa bersukacita. Kalau kamu sadar bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kamu karena Tuhan, kamu bisa bersukacita. Baru bisa. Nah, jadi sukacita ini datang dari Tuhan, tidak bisa hilang oleh karena peristiwa apapun yang menimpa kamu, kesedihan apapun yang menimpa kamu. Lalu kemudian Paulus tidak hanya ingin dirinya sendiri bersukacita, dia juga ingin umat Tuhan, kita semua, orang-orang di Filipi, orang-orang Kristen dimanapun juga bersukacita dalam Tuhan. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Paulus bilang, sekalipun saya harus mati, darah dicurahkan artinya mati. Pada korban dan ibadah imanmu, demi iman kamu, saya harus menanggung kematian ini, memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat-jemaat. Kalaupun saya harus mati, saya bersukacita. Biasa orang menghadapi kematian takut kan? Takut kan? Orang-orang yang dihukum mati, itu tak bisa tidur sepanjang malam. Besok misalnya dia mau dihukum mati. Hukuman mati kan banyak ya caranya ya. Gantung, listrik, racun, penggal nggak tahu ya apakah ada ya di masa sekarang. Tapi itulah jenis-jenis hukuman mati. Seseorang yang akan dihukum mati itu tidak akan bisa tidur biasanya. Kenapa? Takut. Takut dia. Makanya untuk menghilangkan ketakutan, orang-orang biasanya memberikan dia kesempatan. Apa permintaan terakhir kamu? Kasih kata, beritahukan apa keinginan kamu supaya dipenuhi dan kamu bisa mati dengan tenang. Itulah yang dilakukan supaya orang-orang ini tidak takut mati, bisa siap menghadapi kematian. Paulus bilang, kalaupun saya mati, aku bersukacita, bahagia. Bayangkan, kenapa bisa berbahagia menghadapi kematian? Bisa menghadapi kematian dengan sukacita. Dan dia bilang, bukan hanya saya bersukacita, aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan dia bilang lagi, dan kamu juga harus bersukacita demikian. Kamu juga harus bersukacita seperti saya. Saya saja bersukacita kalau saya harus mati untuk kamu. Kamu juga harus bersukacita. Dan kalaupun kamu menghadapi yang sulit, kamu juga harus bersukacita. Ya, bersukacitalah dengan aku. Ini nasihat yang Paulus beritahukan. Dan Paulus sudah sampai ke level tingkat iman yang sedemikian rupa, dia katakan, aku sangat bersukacita. Dari tadi kita baca
perkataan Paulus, aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang dia bilang, aku sangat. Tahu arti kata sangat? Sangat bersukacita, untuk menekankan bagaimana sukacitanya itu begitu besar ya di dalam Tuhan. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk bersukacita. Ini adalah nasihat yang diberikan kepada kita orang-orang Kristen. Kamu bersukacita tidak? Saya usah tanya dulu. Waktu kamu datang dari rumah tadi ke gereja, ada sukacita nggak? Hanya datang ke gereja loh, belum menghadapi kesusahan. Bersukacita tidak? Yang naik motor, Steve, Matius, ada tidak keluhan dalam hati? Wah, hujan lagi. Pasang. Gereja lagi. Udah hatinya sudah nggak bahagia. Ada seperti itu? Bagi kalian yang mungkin lagi enak tidur tadi, kan hujan enak sekali tidur ya. Waktu libur kemarin Lase Dedi tidur hujan kan. Saya tutup mata sebentar, ada pasang alarm jam 6, buka jam 6. Bentar lagi, bentar 5 menit. Pas 5 menit buka udah jam 10. 5 menit loh. Saya merasa 5 menit. Karena enak sekali tidur di waktu hujan, benar nggak? Kalian suka tidur di waktu hujan nggak? Nyaman kan, sejuk, tak bising kan? Nggak ada orang naik motor breng, nggak ada kan? Karena hujan, nggak mungkin dia naik motor di hujan-hujan kan? Jadi tenang, nggak ada bising, nggak ada keributan. Enak tidurnya. Nah, ketika pagi hari di hari Tuhan, kamu harus ke gereja. Kamu bagaimana perasaanmu? Apa kamu bilang, ke gereja, tanggung sekali tidurnya? Kenapa gereja ibadah sekolah minggu nggak jam 10 aja ya? Kenapa harus jam 8 ya? Bangunnya jadi lebih pagi. Apa kamu bicara seperti itu? Jangan ya, harus ada sukacita. Sukacita di dalam Tuhan harus kamu milih. Dalam situasi apapun. Kalau hal ringan seperti ini saja kamu sudah mengeluh, coba bayangkan kalau kamu menghadapi kesukaran yang lebih besar. Apakah kamu masih bisa bersukacita? Nah, kita setiap hari bertumbuh ya, bertumbuh semakin dewasa. Kita butuh waktu proses. Tidak langsung, wah hari ini dengar firman Tuhan bersukacita, besok langsung bersukacita seperti Paulus, nggak bisa. Ada tahap yang harus kamu lalui. Kesulitan-kesulitan tingkatnya pun akan bertambah demi hari lepas hari bertambah. Barulah kamu akan belajar sukacita yang seperti yang Paulus katakan ini. Tapi setidaknya kita sadar bahwa orang Kristen harus bersukacita di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak terjadi secara kebetulan. Semua ada rencana, rancangan Tuhan untuk kita. Dan Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mereka yang mengasihi Tuhan? Kita. Yakni bagi mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil? Kita. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saat ini kita tak mengerti apa sih kebaikan dari hal ini. Misalnya dompet kamu hilang, HP kamu hilang. Apa sih yang baik dari HP hilang? Dompet hilang, apa sih yang baik? Motor mogok di jalan lagi hujan-hujan, apa sih yang baik? Kita mungkin akan bertanya seperti, saya nggak tahu apa yang baik dari situ. Tapi Tuhan katakan dalam segala sesuatu. Saat itu kamu tidak akan mengerti. Makanya kamu berdoa, Tuhan bantu saya mengerti apa maksud rencanamu tentang hal ini. Jangan mengeluh langsung. Jangan begitu. Tuhan, saya tahu Tuhan pemegang kendali, pasti ada maksud tujuan Tuhan. Bantu saya untuk melihat apa tujuannya. Pasti ada tujuan yang baik. Ya. Oke, jadi pelajarannya apa hari ini? Yang pertama adalah orang Kristen harus bersukacita selalu. Ingat kata selalu di dalam Tuhan. Ketika kita harus menderita karena iman kita, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh, ketika kamu harus berdiri di atas kebenaran, walaupun orang semua tidak suka, benci kepada kamu, kamu tetap harus bersukacita. Bagi kamu yang satu-satunya Kristen di keluarga kamu, mungkin keluarga juga ada yang tidak suka, ada yang suka menyindir, ada yang memaksa kamu untuk melakukan hal yang tidak boleh kamu lakukan sebagai orang Kristen. Ya. Seperti misalnya kalau orang meninggal ya, tradisi orang Chinese biasanya yang Buddha harus sujud kepada orang yang sudah meninggal. Kita tidak lakukan itu. Bukan berarti kita tidak hormat kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Rasa hormat tidak harus sujud seperti itu. Ya.
Jadi hal-hal seperti ini tidak kamu lakukan. Kamu tidak pergi kan bakar dupa karena orang tua kamu atau keluarga kamu masih muda, jadi untuk menghargai mereka kamu ikut. Enggak, kita nggak lakukan itu. Tapi ketika kamu nggak lakukan itu, dia akan ngomong, kamu nggak ada rasa hormat ya kepada orang tuamu. Kamu nggak ada rasa menghargai kami ya, bisa ngomong begitu. Dan kita akan merasa kecil hati. Ingat firman Tuhan, katakan kamu harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Berjuang untuk iman kamu. Jangan gampang sekali hanya demi menghargai orang lain, kamu tidak menghargai Tuhan. Pilih mana? Menghargai manusia atau Tuhan? Pilihannya jelas. Ya Tuhan kita yang hargai, bukan manusia. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Sukacita yang kita miliki dalam Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi apapun dalam hidup ini. Apapun yang menimpa kamu, kamu jangan lupa bahwa sukacita dalam Tuhan itu tetap ada di dalam hati kamu. Ya, sukacita dengan kesadaran Tuhan memegang kendali. Saya percaya Tuhan, saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup saya pasti adalah dalam rancangan Tuhan. Tidak boleh ada hal apapun yang terjadi dalam hidup kita yang membuat sukacita dalam Tuhan hilang. Tak boleh. Tetap kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Sedih boleh. Menangis boleh ketika hal buruk terjadi kepada kamu. Tapi jangan bersedih terus menerus. Seolah-olah dunia ini berakhir. Jangan seperti itu. Ya. Tetap ingat Tuhan memegang kendali. Dengan cara beginilah, inilah cara satu-satunya membuat kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Jadi sukacita dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita perintahkan kamu lakukan tanpa kesadaran, tanpa pengertian. Enggak. Kamu mulai dengan pengertian. Saya tak bisa suruh kamu bersukacita begitu saja, ya. Kecuali kamu paham kenapa kamu harus bersukacita. Barulah kamu akan bisa bersukacita dalam Tuhan tanpa harus ada orang yang mengajari kamu. Kesadaran dari dalam hati kamu. Ya. Jadi kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Oke, kalau tidak ada kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarilah kami Bapa, secara khusus anak-anak remaja, bisa selalu bersukacita dalam Tuhan. Mengingat, menyadari bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Sehingga ketika suatu hal yang buruk secara manusia menimpa hidup kami tidak akan bersedih, berlarut-larut, namun selalu mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Berkati anak-anak remaja dalam pertumbuhan iman mereka setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikian saja cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.